Hai my beautiful Pisces, apa kabar? Yang baru masuk, selamat datang di channel aku ya. Untuk yang lama, welcome back. Jangan lupa follow aku di Instagram ya, @ladyclover_tarot. Dan untuk yang mau book private reading, please follow aku di line aku, ID-nya Lady Clover. Atau bisa DM aku di Instagram ya. Untuk kamu yang aku bacain, ini bisa vice versa energinya, jadi hati-hati ya, bisa kamu atau orang yang sedang kamu bayangkan yang aku bacain. Oke. Nanti aku buka tarotnya dulu, habis itu klarifikasi sama love oracle ya. Ini general reading ya, aku disclaimer dulu. Bisa cocok, bisa enggak ke ceritanya kamu. Gitu. Ambil yang baiknya aja, buang yang buruknya. Ambil pelajaran dari semuanya. Pisces, what is your person feeling towards Pisces? What is your person feeling towards Pisces? Tell me tarot about Pisces person. What is going on with their feelings toward Pisces? Perasaan orang. Wow, Queen of Voices, the Moon. Ini Queen of Voices, the Moon, Death, Hanged Muse. Wow, perasaan orang yang dibayangin Pisces. Ini bisa ini ya, bisa yang kamu bayangkan itu keluarga, temen, pacar, selingkuhan, pasangan, siapa aja ya ini. Pokoknya gitu ya. Queen of Voices, the Moon, Death, Hanged Muse, Inspiration, the Fool, Two of Voices, Knight of Emotion. Aku tune in dulu. Apa ini? Sebentar ya. Oh, oke. Orang itu, seseorang di sini ya. Seseorang ini lagi ada konflik ya, lagi ada konflik dengan seseorang ya. Bisa kalian lagi berantem, lagi marahan gitu loh, konflik. Udah kita putus kayak gitu ya bilangnya. Atau kalian tahu nih gitu, ada sesuatu yang disembunyikan dari orang tersebut gitu, atau orang tersebut punya rahasia, sesuatu rahasia dengan orang lain, orang ini tahu gitu, jadi mereka nggak mau lagi, mereka mau mengakhirinya aja gitu. Atau kalian tahu sesuatu tentang rahasianya, kalian gak mau lagi, gue mau cut off. Ntar ya, aku lihat dulu nih. Queen of Voices, the Moon, Death, Hanged Muse, Five of Inspiration, the Fool, Two of Voices, Knight of Emotion. Kalau ini kesini ada konflik, orang itu ada konflik dengan seseorang gitu, atau kalian konflik dengan orang personnya kamu ini karena kalian
kalian mengerti sesuatu rahasia gitu. Kalian tahu suatu rahasia dan kalian nggak mau. Atau orang itu dealing sama seorang wanita yang malicious. Mereka tahu rahasianya, mereka nggak mau berurusan lagi sama orang ini, tapi mereka stuck, terikat dengan hubungan itu gitu. The Moon ini secret sebenarnya, hubungan rahasia atau addict gitu. Kalian nggak mau gitu. Makanya di hati orang ini tuh kayak konflik gitu loh. Mereka stuck di sini, konflik. Mereka mau take a leap of faith, tapi karena mereka udah tahu rahasia orang itu, mereka nggak mau. Atau ini energinya kamu nggak mau urusan lagi sama seseorang, jadi kalian cut off, nggak mau gitu. Jadi kamu mau take a leap of faith aja, mau new beginning, gue mau menjalani hidup gue. Bilangnya udah gue nggak mau lagi urusan sama orang ini lepas dari gender ya, bisa perempuan bisa laki-laki gitu. Tapi pokoknya seseorang di sini enggak mau lagi urusan dengan rahasianya, enggak mau, karena udah mengerti mereka konflik, mereka nggak mau. Udah di sini mereka selesaiin gitu ya. Tapi masih stuck karena ada two voices tuh gini, indecision gitu, nggak bisa mutusin. Walaupun mereka udah ngerti, nggak bisa mutusin move on atau nggak gitu ya. Kalau Knight of Emotion di sini, berarti orang ini dealing sama orang lain. Mereka merasa bersalah sama kalian, konflik di hatinya, mereka mau mengawali lagi hal baru bersama kalian tapi konflik. Apakah kalian menerima atau kalian cut off mereka? Gitu ya. Tapi orang tersebut mau datang, mau minta maaf. Ada yang mau minta maaf. Queen of Voices sama The Moon-nya apa ya? Ya, benar, exactly. Ini orang yang dealing sama kamu tuh punya urusan sama seseorang. Mereka tahu si wanita itu atau seseorang itu punya rahasia. Jadi ketahuan rahasianya sama orang ini. Dia nggak mau lagi. Gitu. Ya. Jadi orang ini sedang mengenang-enang kamu nih. Six of Emotion ini artinya orang dari masa lalu ya. Berarti orang ini orang yang udah kamu kenal ya. Gitu. Jadi orang ini gak berbicara sama kalian. Orang ini at least kalau misalkan pun berbicara, orang ini dingin sama kalian gitu. Karena mungkin kalian ngerti dia punya masalah, mereka punya rahasia ketahuan sama kalian, konflik nih, kalian jadi adu mulut. Kalian orang yang pintar, cerdas, orang itu juga orang yang cerdas gitu ya. Death sama Hang Muse. Oke. Second chance. Justice sama Four of Inspiration. Oke. Jadi orang ini benar berarti. Jadi si Muse of Inspiration tadi ada urusan, ada masalah bisa sama kalian, bisa sama orang lain ya. Kalau sama kalian
kalian cut off nih ya, kalian cut off. Ini kan ada 2 ya, ada 2 king nih gitu. Jadi pada saat kalian cut off dia, terus ada orang lain masuk nih ke dalam hidup kalian, orang ini datang nih gitu. Orang ini juga sedang menyelesaikan urusannya dengan partnernya gitu. Ini kesempatan kedua artinya. Jadi setelah ada perceraian di sini, second chance. Ada awakening gitu. Jadi ini ada intervensi alam semesta sih di sini ya gitu. Orang yang dealing sama kamu itu ada urusannya dengan karmik, dengan hubungan karmanya gitu. Jadi mereka nggak ngerti selama ini, mereka pikir itu soulmate-nya. Jadi sebenarnya itu hubungan karma. Nah, jadi udah waktunya mereka ngerti. Jadi alam semesta benturin nih, ini loh sebenarnya pasangan kalian gitu, bukan yang ini gitu ya. Jadi ada justice lah di situ. Bisa ini tentang keadilannya, tentang karma ya di sini, pembayaran karma. Jadi itu orang itu mau pergi gitu loh, mau pergi dari orang tersebut. Walaupun memang mereka menderita udah mungkin kayaknya udah lama deh mereka menderita dengan pasangannya itu. Tapi mereka nggak tahu caranya pergi gitu. Mereka terlibatnya terlalu dalam, terlalu jauh dengan orang ini gitu. Jadi gimana ya gitu, mau melepaskan diri tuh di sini udah ada enlightenment, tapi kayak lihat aja kakinya terikat gitu. Mereka udah ngerti apapun gitu, udah tahu gitu, tapi nggak bisa ini, nggak bisa bergerak, masih stuck ya. Five of Inspiration sama the Fool, ini apa ya? Menunggu. Ada apa nih? Miss of Emotion, ada the Devil ya. Ini energi kalian deh kayaknya. Kalian itu konflik. Aku menunggu atau melupakan ya gitu. Sementara kalian udah lelah nih nunggunya, capek banget. Jadi antara hati dan pikiran itu udah gak pas lagi gitu, gak sinkron lagi gitu. Hati masih mencintai tuh, Miss of Emotion nih, masih cinta. Kalian perasaannya masih cinta banget gitu. Atau seseorang di sana masih mencintai kamu gitu. Cintanya gak bisa hilang, sementara orang itu masih hubungan dengan karmiknya gitu. Jadi di sini obsesi gitu. Seven of Emotion ini kan ini ya, tentang option ya. Banyak option selain orang ini sebenarnya gitu. Tapi kalian sangat obsesi banget sama orang ini gitu. Kalian terobsesi banget sama orang ini. Jadinya konflik, mau memulai dengan orang baru atau menunggu orang ini ya. Jadi konflik gitu. Di sini padahal alam semesta suruh udah take a leap of faith. Udah new beginning aja dengan hidup kamu gitu. Awali hidup kamu dengan banyak hal gitu. Ya. Karena orang itu sedang menjalani karmanya gitu. Sementara hati itu nggak bisa dibohongin ya. Aduh, kayaknya ngelepasin orang ini kayak berat banget ya. Mau move on tuh setengah mati rasanya. Rasanya mau meninggoy. Karena orang itu, kalau yang dari rasa perasaan kamu ya, perasaan kamu tuh, kamu terobsesi banget sama dia karena dia baik. Kalau menurut kamu dia baik, dia orang baik gitu. Penuh kasih sayang gitu. Jadi kalau kayaknya rasanya gimana ya, walaupun banyak option dalam hidup kamu gitu selain dia gitu ya, tapi buat kamu, buat kalian, orang ini adalah yang terbaik
gitu. Jadi konflik di sini gitu. Ini konflik bisa jadi dengan orang lain, konflik bisa jadi dengan antara hati dan pikiran gitu. Konfliknya ada 2 jenis macam-macam ya. Bisa konflik dengan orang itu, kalian udah deh, aku nggak mau lagi urusan sama orang ini, aku udah tahu semuanya. Tapi sebentar, aduh gimana ya ninggalinnya tuh, kayaknya berat banget. Kayak gitu ya. Jadi itu nih, itu voices, night of emotion. Orang itu mau datang ke kamu pun jadi ini ya, ragu ya. Di sini nggak bisa memutuskan sih ya, bukan ragu, sorry. Two voices itu belum bisa memutuskan. Tapi ada perasaan menyesal, cinta, gitu. Pengen minta maaf, kita klarifikasi. Secret ya, orang ini merahasiakan perasaannya yang belum bisa melepaskan kamu. Atau kalian merahasiakan perasaan kalian. Kalian nggak mau ngungkapin perasaan kalian. Nggak gitu. Betapa cintanya kalian sama orang itu. Atau orang itu betapa cintanya kepada kalian, nggak mau ngelepasin. Ya, jadi kalian saling terobsesi satu sama lain gitu. Kalau ada devil ini jatuhnya energinya obses ya. Jadi kalian pengennya move on sih ya, tapi masih belum buka hati, masih greedy sama. Jadi kalau ada orang lain yang datang nih, kalian nggak mau buka hati dulu gitu. Saat ini kalian belum bisa move on ya, kayaknya belum bisa move on nih. Tuh masih ada cinta, kamu cinta dia, dia cinta kamu, ini namanya mutual love, saling mencintai. Apa kata oracle ya, kita lihat. Kamera tuh, baik mereka maupun kalian masih suka reminiscing, masih suka mengenang-enang gitu. Kalian belajar dari learn from the past, make memory, memorinya indah dulu kayak mana gitu. Aku yakin nih dulu kalian punya memori yang sangat indah sama orang ini, makanya kalian susah banget lepasnya. Tapi tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada badai, tiba-tiba zep gitu, kayak hilang gitu aja. Tiba-tiba the runner, orang ini tipikalnya tiba-tiba ngilang, terus yang harus dicariin sama kalian, kamu lagi ngapain, lagi di mana, terus jawabnya 3 hari kemudian. Padahal handphone tiap hari di tangan dong gitu. Jadi orang itu feel guilty selama ini kayak gitu. Aku telah mengabaikan orang itu, tapi saat ini aku belum bisa datang ke orang itu, kayak gitu ya perasaannya. Codependent, jadi kalian bisa orang itu ketergantungan, punya codependent sama satu relationship ya gitu. Jadi orang tersebut selalu mendengarkan egonya, pride and ego, bukan mendengarkan intuisinya. Aha, twin flame. Benar, berarti orang ini pergi untuk men-trigger kamu, untuk menyayangi diri kamu sendiri gitu. Love yourself first. Jadi pada saat suatu hari seseorang datang kepada kalian, atau orang ini datang kepada kalian lagi, kalian harus aware gitu. Harus ada bisa self love. Atau orang tersebut udah nggak ketergantungan lagi dengan satu hubungan yang merugikan mereka sebenarnya gitu. Jadi hubungan itu bukan cinta, tapi hubungannya mungkin tentang materi, tentang masalah uang, pemberian gitu yang aku lihat di sini. Jadi orang itu seseorang bergantung sama personnya kamu untuk uang gitu, masalah uang di sini gitu. Jadi entah itu keluarganya, entah itu pasangan yang mereka sembunyikan dari kalian, tapi pokoknya ini tentang materi ya. Bottom of the deck-nya date, meeting someone new. Nah, bener kan? Kamu punya banyak option di sini ya. Jadi don't worry, yang banyak suka itu sama kamu, itu banyak yang suka sama kamu. Jadi
Kalau bisa, love yourself ya, gitu. Jadi kamu harus belajar dari kesalahan kamu dulu. Jangan terlalu banyak mencintai. Kalau seseorang mencintai kamu 50%, give them 50% also. Beri mereka 50% juga. Kalau mereka kasih 70%, kasih 70%. Jadi pada saat seseorang pergi meninggalkan kalian, kalian masih punya kekuatan untuk rasa cinta kepada diri kalian sendiri gitu ya. Ini orang baru mau ngajak ngedate, itu tergantung kamu mau apa enggak gitu ya. Get back out there, plan, set a date, artinya ya dating dengan orang baru. Bukalah hati kalian, jangan tutup hati kalian, bukalah ya. Balance spirituality and practicality ya. Orang yang dealing sama kalian itu tadinya nggak balance ya. Mereka selalu pride and ego, mereka suka dikejar, mereka suka dibutuhkan. Kalau kamu hilang, tiba-tiba mereka cari, tapi kalau mereka tiba-tiba dibutuhin lagi terus ngilang lagi, kayak gitu ya. Twin flame itu sometimes untuk men-trigger seseorang ya. Yin dan yang, kelebihan kalian tuh mirroring sebenarnya. Keras kepalanya sama, sometimes kayak gitu. Sometimes kekurangan mereka adalah kelebihan kalian, kekurangan kalian kelebihan mereka. Itulah twin flame ya. Balance spirituality dan practically. Oke, kamu dituntut di sini balance seperti temperance ya. Sabar, banyak ngambil hikmah dari segala sesuatu yang telah terjadi ya. Nothing is yet set in stone. Jadi kamu jangan berhayal, jangan pernah berpikir misalnya seseorang itu yang membuat kamu sakit karena dia baik, cinta, kalian cinta banget. Kalian menganggap orang tersebut adalah pasangan kalian selamanya gitu. Jangan pernah berpikir kayak gitu. Tidak ada yang benar-benar tertulis di atas batu. Jadi takdir itu yang namanya bilang takdir, oh itu akan jadi jodoh gue selamanya. Jangan pernah berpikir kayak gitu. Segala sesuatu akan berubah gitu ya. Even tarot ini hari ini bacaannya kayak gini. Next week bacaannya beda lagi. Next weeknya lagi, next month, next years gitu. Time is fluid. Waktu itu kayak agar-agar biar kalian tahu ya. Jadi jangan terlalu berpatokan gitu. Jadi love yourself, nggak ada yang benar-benar tertulis di atas batu, nggak ada yang benar-benar yang bisa kalian yakini. Oh dia udah dekat, udah cinta, dia gitu. Jadi love yourself first gitu. Ya, step out of your comfort zone gitu. Jadi kalian buka hatilah, keluar dari zona aman ya, keluar dari zona aman kalian. Kalian merasa nyaman yang kemarin itu sebenarnya kalian nggak berani sebenarnya buka hati untuk orang lain. Sebenarnya nggak ada masalah buat kalian itu pelajaran buat kalian. Twin flame itu nggak selalu memiliki soalnya. Itu pembelajaran. Kalau kalian udah berubah, kalau kalian mau keluar dari kontrak ini, twin flame ini, kalian akan dapat soulmate. Sebenarnya kayak gitu ya. Atau kalian kalau mau meneruskan twin flame pada saat si twin flame-nya kalian datang, dia sudah berubah, nggak apa-apa, itu akan menjadi pasangan kalian. Tapi kalau orang itu tetap tidak berubah, tetap menjadi runner, terus kalian menjadi chasernya, oh no, big no, nggak baik buat kalian. Itu selamanya. Nggak ada pernikahan soalnya di sini belum ada. Make the effort. Great love is worth taking the step you are guided to take. Ya. Pakai usahalah sedikit. Maksudnya gimana? Usahanya apa? Bukan usaha ngejar orang tadi, bukan. Tapi untuk energi kalian. Bukalah hati kalian gitu. Sedikit usaha untuk membuka hati. Heart chakra kalian tertutup. Kalau heart chakra kalian terbuka, kalian akan membuka hati dengan siapapun yang datang yang baik buat kalian ya. Worth waiting for. Atau kalian mau menunggu orang ini layak untuk ditunggu, divine timing. Jadi waktu yang tepat orang ini akan datang. Orang ini menyelesaikan dulu masalahnya dengan seseorang di luar sana,
selesai mereka datang ke kalian. Tapi waktu yang tepat, divine timing itu kan waktunya alam semesta, karena timing itu kan fluid ya, kayak agar-agar, jadi bisa lambat bisa cepat ya. Unrequited love ya, jadi ini hubungan yang tidak diinginkan sebenarnya. There is not enough attraction or chemistry to keep this relation going. Jadi kalian terpisah kemarin itu atau kalian konflik ini sebenarnya emang ini loh. Sebenarnya hubungan itu gini loh. Hubungan tidak akan berjalan kalau dua orang salah satu nggak komit, ya. Satu nggak komit nggak akan jadi satu couple gitu. Jadi salah satu di antara hubungan ini nggak komit. So, jadi let it go, lepaskan. Jangan kalian holding tight gitu ya. Saran aku kayak gitu. Karena kalian ini greedy banget sama hati kalian. Kalian gak mau buka hati nih. Padahal banyak option nih dalam hidup kalian nih. Option. Many option. Gitu. Buka hati dulu aja ke orang lain. Gak apa-apa kok. Gitu. Oke? Semoga dapat membantu. Itu aja buat kalian. Bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Like, share. Oke, I love you all.